back into my channel and this is Subscribe. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you the one and only. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Aji. Thank you so much for inviting me, Mr. Yes. Costa. Gimana kabar, Mister? Alhamdulillah. Sudah masuk liburan nih di Sudah Indonesia, masuk liburan, Masya Allah. ya. Rencana mau apa aja di liburan ini, Mister? Actually, I have no plan. Really? Paling short escape aja lah. Gitu. Oke. Tapi dengar-dengar tiket ke Malaysia sih murah ya. Yes, lagi ada promo-promo, Masya Allah. Bagaimana? Bisa kita atur. Oke nih Mister, ngomong-ngomong tentang liburan, saat ini juga tuh terjadi sebuah event penting di dunia. Oh, Yaitu iya. apa? Piala Dunia. Piala Dunia Betul. di 3 negara ya. Oh, 3 negara. Apa negara apa aja? Di USA, di USA. Meksiko, dan di Kanada. Wow, luar biasa. Ini kayaknya host terbanyak ya. Host terbanyak. Ini ada 2 ya. Sebelumnya 2002 ya, kita pakai 2 negara kan, Betul. Korea Selatan dan Jepang. Betul. Sekarang 3. 3. Apakah besok-besok bisa 5 atau 4? Mungkin ya, biasanya di Eropa kan ya. Iya. Negara Betul, dekat-dekat tuh. dekat-dekat, betul. Nah, Mister, hari ini ada sebuah fakta menarik tentang sesuatu yang terjadi di Masjid Malaysia. Apa itu, Mister? Bisa nggak kamu lihat hubungan antara Piala Dunia dan masjid? Aduh, apa ya? Apa ya? Dan Piala Dunia dan dekorasi kah? masjid. Mungkin ya. Tapi yang paling mungkin dekorasi sih. Dekorasi ya, Mungkin dekorasi masjid Piala Dunia, bola, bola. bendera negara gitu nggak sih? Oke, itu yang ada di benak kita. Iya. Dan ini yang terjadi di Malaysia, everyone, sesuatu yang berkaitan dengan masjid dan Piala Dunia. Wow, menarik banget. Aku sudah pakai baju sepak bola nih. Gitu. Let's find it out, everyone. 1, 2, 3. Musim ni kan musim bola World Cup FIFA Betul. telah sampai. Jadi kita kadang-kadang bangun pukul 2 pagi dah bangun dah ada depan televisyen Betul. nak menyaksikan. Bila kita nak menyaksikan ni, tak salah untuk kita melihat permainan sukan, tidak jadi salah. Cuma kalau boleh kita tambahlah dengan ibadah kita. Betul? Bila Gimana? kita bangun mungkin pada asasnya, pada awalnya untuk tengok bola, tapi kita cuba biasakan walaupun 2 rakaat solat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin satu hari Allah akan merasakan kelazatan keimanan kita, iaitu dalam kita beribadah. Jadi tonton juga, jangan lupa ibadah kepada Allah, kerana fadilahnya sangat besar. Allah turun di langit dunia yang mana Allah minta dan Allah menyaksikan. Dan Allah bertanyakan 3 perkara. Sesiapa yang ada berdoa kepadaku, aku akan perkenankan. Sesiapa yang ada minta kepadaku, aku nak berikan. Dan sesiapa yang ada nak beristighfar, minta taubat, fa'aghfirullah, aku nak ampunkan. Masya Allah. Jadi rugilah dah bangun pukul 3 pagi. Sebelum ni susah nak bangun, tapi kerana bola mampu bangun, jadi usaha lebih sikit untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan insya-Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat. Jangan Amin, lupa amin. saksikan setiap hari di Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum subuh, ada Assalamualaikum di pagi hari. Semoga Allah berikan ilmu-ilmu yang manfaat. Hanya di TV Al-Hijrah. Oh, di TV Al-Hijrah. Berarti ini di TV-nya, di TV juga tuh menyiarkan sepak bola dan juga program sholat tahajud saat itu. Dan ini Mister, coba kita lihat di masjid-masjid Malaysia juga ada punya program ini nih, Mister. Ada live Bola dan Qiyamul Lail. Oh, Masya Allah. Coba baca, Mister. Kaki bola, ini pot korang minggu nih. Pihak masjid jemput semua turun untuk layanan live World Cup jam 3 pagi sambil hidupkan malam dengan Qiyamul Lail. Game best, suasana padu, ibadah jalan, hati pun tenang. Masya Allah. Oh, belum dibaca, ini dari Masjid Al-Falahus. Ya, 9. 9. Bukan sekadar tengok bola, kita jadikan malam ini lebih bermakna bersama-sama di rumah Allah. Makanan dan minuman ringan free untuk semua yang hadir. Ingat, walaupun tengah hype tengok game, jaga adab dan hormat suasana masjid. Wow. Jadi bener ada live bola ya, Mister? Dan ini yang terjadi, Mister, di masjid-masjid Malaysia. Oh really? Really? Ini masjid? Oh, ini atau masjid ini. Dan ada makan gratis juga, Mister. Coba kita baca komentar Iya, orang-orang iya, dulu iya. ya. Masuk masjid, sholat sunat sat,
tengok bola, habis bola sholat subuh pula, mantap. This is mosque in my dream. Wah, bagus-bagus, nak join juga. Jom hadir ke masjid. Wow, Masya Allah. what's in your opinion about Wow, this is what mosque supposed to do, being very sensitive terhadap event-event di sekitarnya. Karena seperti yang kita ketahui ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dan membangun sistem gitu ya di kota Madinah Al-Munawwaroh, kita tahu masjid itu bukan hanya sebagai tempat beribadah, Mister. Masjid adalah pusat peradaban, Betul gitu sekali. kan ya, pusat pendidikan, pusat sosial, Betul. kemudian pusat ekonomi juga Betul dari sekali. pengelolaan zakat, infak, Betul, sedekah betul. dan wakaf juga, dan orang-orang di situ bisa bertukar informasi seperti itu. Jadi ditambah lagi dengan inovasi dan teknologi digital dari tahun ke tahun, masa ke masa. Jadi fungsi masjid kian bertambah gitu ya. Betul. Tetapi sungguh tidak pernah melupakan hakikat dari pendirian masjid itu sendiri, yaitu sebagai tempat beribadah. Betul. Sebenarnya ini adalah ide kreatif yang bisa diadopsi oleh banyak sekali pengelola masjid di seluruh dunia betul. gitu ya. Lagi-lagi mengajak orang datang ke masjid itu bukan hanya dengan suara azan, Betul. tapi dengan mencari hal-hal yang menarik yang bisa Betul, mereka betul. lakukan di masjid, yang Betul. bisa mendatangkan jemaah yang lebih banyak gitu. Dan mereka sangat peka Betul. gitu ya dalam hal ini untuk memanfaatkan event terbesar 4 tahun sekali, Piala Dunia, supaya jemaahnya banyak gitu Betul, ya, betul. bertambah. Salah satu cara dakwah di masa kini Betul. adalah dengan hal-hal seperti ini, Mister, untuk menunjukkan atau untuk menampilkan sesuatu yang benar-benar digemari oleh masyarakat saat itu. Dan what I love about this campaign, di terakhir tadi, di kalimat terakhir itu kita selalu diingatkan untuk ingat walaupun tengah hype, tengok game, jaga adab dan hormat suasana masjid. Seperti itu. Bahwasanya kita harus tetap ingat ini adalah masjid, di mana masjid itu merupakan tempat kita beribadah, itu merupakan fungsi utama, dan fungsi-fungsi lainnya merupakan tetap menghormati fungsi utama daripada masjid itu, Mister. Luar biasa banget, dan kepikiran nggak sih buat kita yang Nah ada itu di dia Indonesia? sebenarnya gini sih Mister, ini tentang bagaimana kita memahami Islam secara kafah Betul, gitu. betul. Jangan terlalu berfokus pada aduh takut nggak boleh masjid itu kan sakral, masjid itu kan suci, nanti nggak boleh. Cari tahu dulu gitu loh, sejauh apakah kita bisa melakukan inovasi, sejauh apakah kita bisa melakukan kreativitas, dengan kreativitas. Ini menunjukkan bahwa Islam itu Very flexible, mengikuti zaman betul. juga, Mister, Dan ini ya. sekali lagi menunjukkan pada umat muslim khususnya, dan pada umumnya orang-orang yang memeluk kepercayaan lain, bahwa Islam itu adalah agama yang sebenarnya program-program masjidnya ya khususnya itu bisa dinikmati oleh semua orang gitu loh, Mister. Betul. Bayang nggak kalau misalkan ada program sejenis tapi ditayangkannya malam-malam, tapi yang datang non muslim. Nah, Subhanallah. ya kan, tapi di situ mereka bisa merasakan kehangatan Islam. Betul. Mereka welcome, saling berbagi, kemudian mereka bisa melihat orang-orang yang beribadah juga, Betul, tidak betul. melupakan ibadahnya, tapi Betul. juga selanjutnya menonton bola bersama-sama Betul. gitu. Tidak ada paksaan, Betul. tapi tidak pernah tahu hidayah itu datangnya Masya kapan Allah, dan di cara mana. berdakwah yang Betul. masa kini Betul, banget, Mister. betul. Dan mungkin akan sedikit berbeda ceritanya ketika menayangkan atau menonton live bola di kafe. Kopi-kopi, Iya. rokok-rokok, nonton bola, and then pulang ngantuk. Ya udah. Tapi di sini karena ini masjid tempatnya, jadi ketika mereka selesai nonton, mereka masih punya kewajiban. Sebelum kita pulang, ini sudah masuk subuh. Iya. Ini sebelum masuk subuh udah masuk qiyamul lail. Ayo, Betul. qiyamul lail dulu, baru qobliyah Subuh. subuh, kemudian masuk ke sholat subuh. Sholat Itu kan wajib. bisa saling mengingatkan. Betul. Jadi lingkungannya juga saling mengingatkan, lebih baik juga hasilnya. Jadi semuanya dapat, nggak hanya Betul. dunianya dapat, tapi akhiratnya juga dapat gitu loh, Mister. Wah, ini Yes, kan? menginspirasi It's sekali. interesting, it's very very interesting. interesting Very gitu. Dan membuat masjid jadinya hidup selama 24 jam ya, Mister ya. Exactly. Tidak gelap gulita saat malam hari gitu. Karena Exactly. bisa jadi di tempat-tempat atau di kampung-kampung yang Betul. terpencil, Betul. ingin sekali qiyamul lail di masjid, Betul. tapi jarang terakomodasi karena jarang ada yang membuat programnya Yes. gitu. Dan you know what, Mister, orang Malaysia itu memang tidak hanya di negara mereka suka mengunjungi masjid. Beberapa teman ataupun sahabat Malaysia kita ketika datang ke Indonesia juga suka mengunjungi masjid. Berapa tuh di Masjid Istiqlal sering banget gitu, oke. Masjid Al-Jabar di Jawa Jawa Barat, Barat gitu. ya. Dan ketika mengunjungi luar negeri seperti ke Turki juga suka banget mengunjungi masjid. Masjid, Dan ya. ada sebuah kabar gembira nih, Mister, dari sahabat kita, dari kakak kita yang saat video ini tayangkan masih ada di Turki.
Mau tahu kabar gembiranya Apa apa? itu, Mister? Beliau sedang mengunjungi masjid, tapi kabar gembiranya adalah beliau menggunakan jersey About Us. Oh my Ini yang 3.0. Yes, take a look at her. Tuhan, Allahu Akbar. Oh my God, take a look at her. Sebelum berangkat ke Turki, beliau pesan jersey karena memang ingin menggunakan jersey itu di Ke MDS berarti ya? MDS, Masjid Daerah Selama. Masya Seperti Allah. look at her. Much appreciated. Yes. Akak. Tuh kan salam selamanya di hati. Wow, selamat buat Selamat International. Subhanallah. Look at her. Wow. Terima kasih banyak Kak sudah membawa, Betul, membawa nama ini dan Bau Sastra, iya, bendera Malaysia dan bendera Indonesia. Malaysia dan Indonesia terlebih lagi dibawa ke masjid, Betul, Mister. betul. Masya Di Allah. Turki Di pula Turki ya, salah pula. satu peradaban terbesar Yes. Islam. Mimpi kita semua Betul. orang Muslim adalah salah satu ke Turki pastinya ya, Mister. Masya Masya Allah, thank happy you so banget. much. Terima kasih. Oke, dan talking about masjid itu adalah pendapat ataupun sesuatu yang dilakukan oleh orang Malaysia dengan masjid mereka. Tapi sebenarnya apakah tanggapan orang luar tentang masjid-masjid yang ada di Malaysia? Kita sudah mengunjungi beberapa masjid, misalnya setiap kali ke Malaysia, insya Allah hal yang wajib kita kunjungi adalah masjid. Masjid, Seperti betul. itu, walaupun ke Selamat, distrik kecil, manapun insya Allah yang selalu kita Kita cari merasakan masjid, ya. nuansanya, bukan cuma arsitekturnya ya, Betul, Mister. Mister. Dan katanya nggak ada masjid, jarang sekali Azan. masjid. Jarang kali masjid karena jarang azan karena nggak ada Iya, masjid, karena seperti ada itu katanya. Kasihan, Masya Allah. ya. Coba kita dengar apa pendapat orang asing ini tentang masjid yang ada di Malaysia. Malaysian people are changing the way I see Islam. Masjid I Putra set out ya? to film Masjid the most Putra beautiful Jaya. mosques in Malaysia. But the more I filmed the fascinating architecture, tall domes, minarets, and vibrant colors, the more I realized there's more to mosques than just their beauty. Mosques reflect giving. Back home, I was so focused on work, making videos, that my wife would always remind me, don't forget to do good today. Don't forget to give back. I always loved this about my wife. Then I came to Malaysia, and giving here isn't something people think about. It's just something everybody does, whether they have a lot or they have barely anything to give. They give anyway. Mosques reflect kindness. So I experienced Raya here for the first time. Terengganu. Home after home, food everywhere. People would sit next to you. They put in the effort to make sure that you have everything you needed. And while they didn't speak my language, a lot of times someone would sit next to me and they would translate whatever is happening without me even asking. The mosques reflect respect. People smile at you here wherever you go. At first I was taken back by it. I was kind of surprised by it. I would ask my wife, do you know these people? And she'd say, no, it's just how people are over here. It's weird that the first thing that comes to mind is, do you know these people? But of course, masjids reflect faith. Prayer here is not just part of the day, it's a way of life. Most people make the effort to go to mosques, be with their community, support each other. Everyone comes together in faith, which is very, very, very special. And the more I went out and I filmed mosques over here, the more I realized it's not the mosques that show the beauty of Islam. It's the people. Malaysian Exactly. people are the perfect I do representation agree. of what Islam is all about. They are kind, they smile, they give back, they help each other, they spend time with each other, they are faithful. So it showed me the beautiful side of Islam when it's actually lived. Yes, I do agree. Masya Allah. It's not about the beauty of mosque, Betul. how beautiful the architecture is, Betul. but it's about the people. Yeah. Yeah, they are faithful, they are giving back, Betul. ya, Caring. betul, caring without being asked. Betul. Mereka kadang datang terlebih dahulu ketika wajah kita kebingungan, tanpa ditanya mereka akan menunjukkan dan membantu menawarkan Betul. pertolongan, masya Allah. Betul. Mereka sangat pandai untuk menemukan cara untuk memakmurkan masjid mereka, Mister. Seperti di video pertama kali, itu merupakan salah satu cara juga orang Malaysia untuk memakmurkan masjid gitu. Jadi mereka lihat bahwasanya anak muda ini suka sekali dengan bola. Gimana ya dengan kesukaan anak muda terhadap bola ini, cara untuk mendatangkan atau mengajak mereka untuk ke masjid, gimana caranya? Mereka putar otak dong, Mister, melihat fenomena ini dan hasilnya seperti inilah yang terjadi. Luar biasa. Dan orang-orang luar Malaysia ini awalnya memang sangat terpana dengan keindahan berbagai bentuk warna, berbagai bentuk bangunan masjid yang ukiran gitu, materialnya seperti apa. Tapi at the end of the day mereka sadar percuma masjid-masjid seindah ini tanpa dimakmurkan.
Kenapa? Karena dia experience secara langsung keindahan Islam, keramahan Islam, kehangatan Islam itu tepat di masjid-masjid yang ada di Malaysia. Dia pun juga sebut. Dan biasanya itu karena manusianya. Betul, karena manusianya gitu. Karena Jadi jamaah. sudah masjidnya indah, masjidnya makmur pula. Seperti itu yang dirasakan oleh salah satu pengunjung dari luar negara Malaysia. Betul. Jadi yang paling penting yang lagi-lagi kita pelajari bahwa masjid yang banyak di Malaysia itu yang katanya nggak ada itu ya. Yang sebenarnya banyak itu bukan hanya tentang bermegah-megahan, bukan hanya tentang memamerkan material. Yes. Kubahnya dari emas. Betul. Gitu ya. Dari kristal. Betul, semua. dari kristal, tapi tentang bagaimana mengajak orang-orang untuk datang dan lebih berfokus pada fungsi utamanya sebuah rumah ibadah atau can I say istana ibadah instead of rumah betul, gitu ya. Karena ini cantik-cantik Karena cantik semua sekali ya. dan jadinya orang-orang yang justru mewarnai dan membuat rumah Allah ini gitu ya, istana ibadah ini menjadi sangat cantik gitu. Justru karena orang-orangnya datang dengan warna kulit berbeda-beda, datang dengan bahasa yang berbeda-beda, mereka berdiri di depan mihrab yang sama, di bawah kubah yang sama, merendahkan diri mereka serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Esa gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memandang bulu, mereka tidak memandang suku bangsa mereka gitu, tetapi mereka yakin bahwa masjid adalah sesuatu yang harus didatangi, yang paling utama, tempat yang utama untuk didatangi, dan mereka makmurkan. Betul. Satu hal yang aku highlight, Mister, bahwasannya di Malaysia itu memang masjid pun merupakan tempat ataupun salah satu daya tarik wisata, Mister. Gitu. Jadi tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, lagi-lagi masjid itu bukan tempat ibadah. Lagi-lagi ketika kamu ingin ketahui atau kamu ingin mengenali Malaysia dengan lebih baik, datang ke masjid mereka. Exactly. Kalau kita masjid India yang kita datang itu masjid India, masya Di Allah, KL ya? di KL itu dari awal aja orang non muslim datang ke situ Mister sudah dipakein sarung sama security-nya, diajarin banget. Itu kan another effort yang harus di-spend oleh seorang security gitu kan. Tapi mau loh Mister gitu menjelaskan semua histori tentang masjid India, masya Allah. Dan itu menjadi saksi bahwasanya pusat persatuan, pusat peradaban, pusat mereka berinteraksi ya di masjid itu, Mister. Dan budaya bekerja sama itu dibiasakan dari masjid dan berdampak pada warga sekitarnya, Mister. Contohnya Kak Jaja, Kak Sariza, dia punya program tempahan air jagung setiap sholat Jumat, betul nggak? Betul sekali. Setiap sholat Jumat kan, kalau tidak salah, tempahan air jagung. Sedekah air jagung. Sedekah ya, air jagung kan. Itu tuh semangat berbagi itu tuh ditularkan oleh orang-orang yang ada di dalam masjid kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena saya yakin orang-orang di dalam masjid itu mereka suka berbagi, giving back gitu ya, berdampak baik gitu. Karena sesedikit apapun yang bisa kita lakukan untuk masjid itu akan mendatangkan jamaah yang lebih banyak lagi gitu. Kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab pada program-program ini, siapa yang harusnya jadi kreatif, siapa yang harus jadi inovatif, kita sendiri. Kita jamaahnya bukan hanya imamnya, dari pemerintah, bukan hanya dari orang-orang yang disebut sebagai dewan masjid di sana gitu, tapi investor, bukan, itu terlalu jauh. Tapi mereka mulai dari diri mereka sendiri. Mereka mulai dengan tempahan air jagung setiap sholat Jumat. Mereka mulai juga dengan mendonasikan sandal-sandal. Mereka mulai dengan mendonasikan sajadah-sajadah dengan telengkung gitu. Jadi kalau kita kesana tuh kemarin kan Mistika juga datang kan ke masjid-masjid di Malaysia. Mereka bilang harum sama. Telengkungnya harum sangat, walaupun sudah mungkin dipakai oleh berapa kali gitu kan, luar biasa banget. Gitu. Jadi menjaganya ya, Mister. Itu dia sih, Mister. Mereka tidak menjadikan masjid itu hanya sebagai eksklusif hanya untuk beribadah. Betul, dan muslim saja gitu. Tapi mereka peka bahwa Malaysia ini adalah negara yang berlandaskan pada agama Islam, sehingga mereka berani untuk mempromosikan pariwisatanya, juga salah satunya adalah objek wisatanya masjid itu sendiri. Jadi dia membuka pintu masjid seluas-luasnya untuk siapapun, tetapi dengan mengedepankan adab dan etika. Itu lagi ya, tetap harus menghargai dan tahu adab dan etika ketika kita masuk ke masjid. Dan tidak jarang juga seperti yang kamu bilang tadi, Kak Jaja memiliki program tempahan air jagung setiap Jumat itu. Dan beliau bukan sesuatu yang unik atau jarang ketika siapa nih yang mau ikutan minggu ini, oke boleh loh kesini, boleh kita sama-sama gitu. Selalu mengajak juga orang-orang lain untuk sama-sama untuk bersedekah lewat air jagung seperti itu. Wow, menarik banget, Masya Allah. Itu yang namanya aku percaya ketika mereka juga semua berpendidikan bagus,
memiliki ide yang bagus, dan inilah hasilnya Mister. Seperti they are very open minded. Betul. Wow, menarik banget guys. Gimana nih pendapat kalian tentang dua video kita tentang masjid yang ada di Malaysia dan kegiatan-kegiatan mereka? Boleh bagi komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, forget thumbs up, and also if you're new to this channel, forget like and subscribe. Mas from Indonesia, Malaysia boleh, keren banget, Indonesia bisa. Bye everyone, assalamualaikum.